Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisa fundamental saham ASI atau ASI, Astra International Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan ASI kuartal 2 5 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah untuk menghitung kisaran harga wajarnya saham ASI. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, 18 September tahun 2024, ASI berada di harga Rp5.250. Di luar saham ASI ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang lain invest. Berstatus lain invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lain investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya adalah template Excel yang saya gunakan untuk menganalisa fundamental saham ASI ini, saya jual dengan nama SNET. Mungkin Anda pengen analisa sendiri nih sebuah saham. Mungkin Anda pengen hitung sendiri nih kisaran harga wajar saham. Anda bisa banget tuh memiliki SNET-nya. Link info dan pemilihan SNET-nya juga saya taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran pertama ataupun kedua sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja untuk penawarnya. Sebelum kita masuk ke SNET-nya saham ASI ini, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatnya saham ASI ini. Yang kita tahu, ASI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor holding multisektor. Ya, jadi sektornya banyak. Nah, dari banyaknya sektor itu, ternyata pendapatan terbesarnya masih tetap dari otomotif, mencapai 44,3%. Disusul oleh alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi mencapai 34,9%. Sehingga dengan kata lain, seandainya ada apa-apa nih dengan tambang, dengan batu bara, dengan lain sebagainya, ya, ini juga akan mempengaruhi cukup besar kepada saham ASI ini. Lalu dilanjutkan dengan jasa keuangan mencapai 8%, agribisnis mencapai 7,9%, terus infrastruktur dan logistik mencapai 3,1%, teknologi informasi mencapai 1,7%. Dan yang terakhir dari properti mencapai 0,1%. Ya, itu kecil banget lah. Kita bisa lihat dua terbesarnya adalah otomotif dan alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Seperti itu. Oke, itu saja dari komposisi pendapatnya saham ASI. Kita lanjut ke SNET-nya saham ASI ini. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 49,89%. Dengan hutang mencapai 83,34%. Nah, dari dua angka ini bisa dinyatakan nih kalau ASI ini cara profil perusahaan cukup ideal. Kenapa? Karena komposisi saham yang beredar di masyarakatnya nggak terlalu besar banget, nggak lebih dari 50%, walaupun udah mendekati nih 50%. Dan hutangnya hanya 83,34%. Dengan kata lain, seandainya ASI kenapa-napa, dia bisa bayar hutangnya. Lanjut kita ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya bisa dikatakan ASI ini sangat bagus karena setiap kuartalnya, setiap tahunnya, dari kuartal 2 ke kuartal 2 tahun berikutnya itu selalu terjadi kenaikan ekuitas. Naik 6%, 13%, 1%, 7%. Lalu dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya, itu juga selalu terjadi kenaikan. Naik 2%, 6%, 5%, dan 7%. Semoga di akhir tahun 2024 ini terjadi kenaikan lagi untuk saham ASI. Lalu untuk labanya, nah labanya ini di kuartal 2-nya agak mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Yang pertama adalah dia selalu terjadi penurunan. Kecuali tahun 2022. Tahun 2021, labanya turun 22% dibanding labanya tahun 2020 di kuartal 2-nya. Lalu tahun 2022 naik 106%, kuartal 2-nya naik. Terus tahun 2023, kuartal 2-nya turun lagi 4%. Nah, tahun 2024 ini turun lagi nih, 9%. Oke, turun ke 9%. Kita lihat bagaimana jumlahnya. Nah, untuk jumlahnya ini merupakan jumlah laba terbesar ketiga dibandingkan 5 tahun terakhir. Jadi urutannya terkecil dari terkecil ke besar 2021, 2020, ya, 2024, 2023 dan 2022. Semoga
tahun depan ASI bisa memperbaiki performanya untuk kuartal 2-nya. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau ASI ini secara fundamental dia tergolong mewah karena di ekuitasnya selalu terjadi kenaikan baik dari kuartal 2 ke kuartal 4 ataupun kuartal 2 sebelumnya dan ke kuartal 2 tahun setelahnya. Itu selalu terjadi kenaikan. Tapi secara fundamental ASI ini tergolong yang biasa aja, nggak terlalu bagus banget. Kenapa? Karena labanya di 2 tahun terakhir selalu terjadi penurunan nih. Ya, mungkin kalau misalnya tahun depan dia bisa bangkit, ya kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, sebelum kita lanjut, untuk memproyeksikan harga wajar dan harga pucuk, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video Anda merasa video saham nyantai kurang bermanfaat nih untuk Anda bisa cabut lagi like dan subscribe dari video kami. Tapi untuk saat ini saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini agar saya tahu seberapa banyak nih orang yang menikmati video saya dan seberapa banyak orang yang butuh analisa dari saham nyantai. Seperti itu ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke proyeksi bagaimana labanya di kuartal 4 2024 ini. Jika dilihat dari riwayatnya, kita punya 4 riwayat. 42%, 129%, 59%, dan 94%. Nah, kita bisa dilihat di sini. Saat labanya turun 22%, dia berusaha di akhir tahunnya menggenjot hingga 129% kenaikannya. Lalu di tahun 2023, dia turun lagi nih 4%. Di akhir tahunnya digenjot lagi, sehingga kenaikannya 94%. Nah, saat ini turun nih, labanya 9%. Maka normal kalau saya sebutkan di sini kemungkinan naiknya 9%. Sorry, 94% maksudnya. Jadi kalau naiknya 94%, nanti di akhir periode 2024 ini, ASI labanya sekitar 30,7 triliun rupiah. Oke. Lanjut kita ke DPR-nya. Untuk DPR-nya, ya. Di sini ada 4 riwayat juga. 29%, 48%, 90%, dan 62%. Nah, kita analisa juga nih. Kita analisa dulu nih bagaimana pergerakannya. 2021, ya. Kan ada kenaikan DPR jadi 48%. Ya. Di sini ternyata laba akhir tahunnya juga terjadi kenaikan. Walaupun laba kuartal itu hanya turun, tapi laba akhir tahunnya terjadi kenaikan nih. Dari 16 triliun ke 20 triliun. Wajar kalau dia naikin DPR-nya. Oke. Tahun berikutnya, naik lagi nih. Di kuartal 4-nya labanya. Naik dari 20 triliun ke 28 triliun. Atau dengan kata lain, EPS-nya naik dari 499 ke 715. Maka dia menaikkan DPR-nya 90%. Oke. Tahun berikutnya, dia labanya naik lagi menjadi 33 triliun. Dan IPS-nya menjadi 836 rupiah. Nah, DPR-nya sayangnya turun ke 62%. Di sini polanya naik, tiba-tiba turun nih. Ya. Nah, dengan begitu, saya rasa paling logis kalau kita ambil 62% seperti tahun kemarin. Kenapa? Ya. Karena biasanya dia ketika labanya naik, dia menaikkan DPR-nya. Tapi terjadi anomali di tahun 2023, ketika labanya naik, dia malah menurunkan DPR-nya 62%. Nah, di sini labanya turun nih. Perkiraan kita labanya turun ke 30 triliun rupiah. Dari 33 ke 30 triliun. Maka, bisa jadi ya DPR-nya diturunkan. Tapi menurut saya itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Kalau dia menurunkan DPR-nya, ketika labanya lagi turun parah, maka yang terjadi investornya kabur. ASI saya rasa tidak akan mengambil resiko tersebut. Maka 62% ini bisa jadi dipertahankan oleh si ASI untuk tahun depan. Maka jika labanya naik 94% dengan DPR 62%, maka dividen yield-nya itu 9%, dengan SOBD 1,45, dengan harga wajar, masih berpotensi naik 35% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 79% lagi. Min, coba labanya naiknya kayak tahun 2022, yaitu 59%. Oke. Kalau labanya naik 59%, dan DPR 62%, maka dividen yield itu
7,4% dengan SOBD 1,19. Dengan harga wajar masih berpotensi naik nih 10% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 47% lagi. Min, coba paling pesimis deh. DPR-nya 48%. Nah, kalau DPR-nya 48% dengan kenaikan hanya 59%, maka dividennya itu 5,7%. Dengan SOBD 1,19, dengan harga wajar udah kelewat 15% dan harga pucuk masih berpotensi naik 14% lagi. Untuk saham nyantai lebih setuju yang mana? Saham nyantai lebih setuju ke 94% dengan DPR-nya 62%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau ASI ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianaliskan juga bagaimana fundamental sebuah saham, ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, analisa fundamental sudah, hitung kisaran harga wajar sudah. Sekarang izinkan saya memberikan dua penawaran khusus untuk Anda, yaitu yang pertama adalah template Excel yang saya gunakan dalam menganalisa saham ASI ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk, dan menganalisa fundamental sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat keduanya, Anda bisa mengambil keputusan secara rasional yang bisa membuat Anda cuan atau profit di dunia saham. Lah, kok bisa, Min? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya sebuah saham. Jadi ketika Anda melihat saham itu ARB atau ARA, Anda bisa ambil keputusan secara logis, rasional, nggak FOMO, nggak ketakutan. Jadi semua langkah Anda lebih terarah, terlebih terukur. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar. Nah, saya juga punya penawaran gratisan, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang lagi invest. Berstatus lagi invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental dia mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi Anda mau ambil penawaran gratisan sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.